Masih dalam HBM TV Official di News Interview, saya Maulana Isnarto. Tadi di segmen pertama kita bicara tentang bagaimana jurnalis dan pemberitaannya. Sebelum saya break, tadi saya ngomong soal netizen. Ini faktor yang besar sekali dan sangat berpengaruh, karena netizen itu kadang-kadang juga bikin gerah banyak orang karena memang pendapat yang disampaikan, mau nggak mau kita harus nikmati itu. Tapi saya masih bersama dengan Dr. Emilia Basar di kesempatan kali ini. Mbak Emil, ini netizen nih. Kita bicara soal netizen tuh gimana ya? Ada yang menyebutkan bahwa netizen itu adalah sekelompok orang maha benar kalau udah di sosial media. Kita nggak boleh lupa juga hampir semua media hari ini, media konvensional itu bertransformasi ke sosial media. Promoting, spreading informasi dan sebagainya dengan sosial media. Kalau ada sesuatu hal yang berada di sosial media, pasti akan menjadi respon dan menjadi pemberitaan utama di media tersebut. Walaupun kadang-kadang banyak jurnalis itu menanyakan bagaimana bisa sumber informasi hanya dari sosial media, tapi itu faktanya. Seberapa besar sebenarnya sosial media dan netizen itu berpengaruh terhadap distorsi informasi atau hoax misalnya, dalam tidak hanya kasus corona, tapi mungkin kasus-kasus yang lain yang mungkin bisa Anda sampaikan. Itu saya belum pernah lihat risetnya, ya memang itu perlu riset. Tapi kalau observasi secara individual itu saya bisa kasih opini pribadi seperti itu. Jadi kita melihat bahwa bahkan untuk penciptaan tagar-tagar aja dan kemudian dikutip oleh media, itu kan netizen juga yang menciptakan. Betul. Itu kan. Tangkap siapa gitu ya, karena menyebarkan itu masih terkait virus corona ya. Keren. Iya betul, istilahnya tuh keren banget bahwa istilahnya tuh sekarang mereka tuh menyeramkan, cyber troops. Pasukan cyber, itu ngeri ya. Dan kemarin ada penangkapan terhadap orang yang menyebarkan berita bohong mengenai virus corona kan. Polisi baru menangkap. Tangkap sini gitu kan. Betul. Itu kan mereka menciptakan sendiri dan kemudian itu tagar itu dipakai oleh media online. Artinya bahwa mereka punya pengaruh yang besar untuk nggak cuma mendistorsi tapi juga mempengaruhi halayak juga. Bahkan informasi yang benar juga. Karena beberapa informasi, kalau saya mau tahu informasi terkini yang sedang menjadi perhatian dari netizen, itu saya ngeliatnya di medsos. Pasti. Jadi ketika, bahkan beberapa media yang saya baca itu tidak memberitakan, kemudian di medsos itu rame, lalu saya cari keywordnya, lalu muncullah beberapa pemberitaan itu di media. Kadang-kadang media agak terlambat memang memberitakan itu begitu. Barangkali ada proses yang mereka harus lalui ya. Ada newsroom verification kan, supaya kebenarannya teruji kan. Betul. Gitu. Makanya kemudian saya punya kecenderungan seperti itu. Ketika saya ingin tahu ada berita-berita apa, saya kemudian lihat Twitter atau Facebook atau bahkan IG saya juga. Saya lihat, kemudian baru saya cari keywordnya, lalu saya googling di media-media yang menurut saya relatif objektif gitu dalam pemberitaannya, seperti itu. Tapi masalahnya kan nggak banyak juga yang begitu. Artinya pastilah ketika Mbak Emil memang well educated sekali untuk melakukan cek-recheck gitu ya terhadap fakta-fakta. Tapi seperti yang kita ngomong di sesi pertama, kadang-kadang orang nggak mau ngecek fakta tuh. Betul. Kan agak repot menurut mereka. Saya udah lihat di Facebook, saya udah lihat di Instagram atau Twitter, terus saya harus cari lagi keywordnya di Google gitu kan. Kadang-kadang nggak gitu, mereka suka ya atau WhatsApp group yang paling cepat lah. Ya udah share aja, diteruskan aja kan gitu. Itu betul. Masalahnya di situ. Iya, makanya ketika begini, artinya ketika kita baca berita tentang hoax, masalahnya kita mau nggak menyampaikan pada orang itu bahwa ini hoax gitu. Terus kemudian kita kasih linknya, faktanya seperti apa? Atau kita kasih fotonya atau videonya, faktanya seperti apa? Kita mau nggak? Sebagian dari kita kan males ya, dibiarin aja. Padahal ketika dibiarin, kemudian itu menyebar nyaris tidak terkendali kan. Pertama itu. Yang kedua adalah mau nggak kita menegur orang itu, ini hoax, kamu nggak boleh lagi melakukan hal seperti ini ya. Jadi pertama kita kasih linknya, kemudian kita kasih faktanya. Yang kedua kita tegur orangnya. Nah, dua hal itu jam minimal itu sebetulnya sudah bisa mengurangi informasi yang palsu itu atau fitnah atau berita bohong itu. Nah, itu harus kita lakukan. Itu juga tugas kita sebenarnya sebagai netizen, kan kita juga betul netizen juga ya. Gitu ya. Tugas kita juga melakukan hal seperti itu. Kalau semua orang atau banyak orang melakukan hal seperti itu, maka kemudian orang akan lebih cerdas dan lebih kritis ketika melihat satu informasi atau berita begitu. Pertama,
Yang paling kelihatan adalah kalau hoax itu dilihat dari judulnya aja. Kalau judulnya Kenapa judulnya kalau hoax? Ya, kalau Bombastis kah? bombastis, kemudian provokatif, kemudian juga terlalu dibesar-besarkan, itu dari judul aja udah kelihatan. Kita harus sudah mulai menaruh rasa curiga bahwa ini beritanya kayak gini nih, gitu ya. Ini benar apa enggak nih? Itu dari judul. Baru kemudian dilihat lagi, misalnya kalau ada foto, cek fotonya. Karena sekarang kan proses edit itu mudah sekali. Betul. Itu juga harus ditelusuri juga, dan sebagainya. Tapi yang paling gampang itu tadi, mulai dari mulai dari judulnya, kemudian sumber informasinya, dia mencantumkan sumber atau tidak. Kalau bahkan ada yang menulis sumbernya, tapi ternyata itu hoax juga. Nah, ada kan dia. yang virus corona ini ada nih dari KBRI ini begitu ya. Kemudian kita jangan makan dari luar, terutama dari negara yang bahaya itu kan ngeri kan? Iya. Ya virus itu misalnya gitu ya. Yang agak kurang ajar kan gitu ya, bahwa tidak menerima telepon dari HP buatan Cina kan? Nah, ya kayak nggak begitu masuk akal ya. Jadi kan sebenarnya itu sesuatu yang kalau saya bilang ya udah kamu mendingan tutup handphonenya aja dulu deh, mendingan kamu itu aja deh, olahraga dulu deh atau makan yang enak dulu deh gitu ya. Jangan ngeliatin gadget kamu, mendingan kita kasih aja seperti itu daripada kemudian dia menyebarkan, kemudian saya izin repost. Nah, lebih parah lagi. Kalau kita tidak mengatakan bahwa itu kita tahu bahwa itu hoax, kemudian ada yang mau merepost, saya bilang jangan di repost. Ini hoax, ini linknya, ini faktanya, ini fotonya, ini videonya, begitu. Yang nggak boleh lupa bahwa Indonesia itu adalah negara dengan pengguna gadget termasuk paling besar di dunia. Ada sekitar 250 juta gadget yang registered dan dan itu punya potensi sekali. Bukan hanya potensi market untuk trading elektronik dan lain-lain, tapi potensi informasi yang terdistorsi yang sangat besar sekali bisa terdistribusi dan itu membahayakan. Jadi kalau kita bicara soal pemerintah gitu ya, pemerintah dalam menangani ini, orang juga akan lihat menurut Mbak Emel seberapa besar sebenarnya pemerintah itu bisa menangani ini kan gitu ya, karena informasi khususnya karena selalu ada ungkapan bahwa pemerintah always lose, selalu kalah satu langkah di depan di belakang cyber troops dalam menyampaikan informasi, sehingga kadang-kadang responnya telat, kadang-kadang nggak sensitif dan sebagainya. Itu penilaian sebagian orang, tapi mungkin Anda punya penilaian lain soal itu. Ya, sebetulnya kalau dari Kementerian Kominfo misalnya, mereka kan sudah punya aduan konten. Betul. Kemudian mereka juga punya, saya lupa itu ya, ada satu aplikasi yang mengatakan bahwa ini hoax. Gitu kan, ada berita, ada informasi, lalu ini hoax, lalu kita tinggal ngecek di link tersebut, ini hoax atau bukan. Kemudian kalau dari virus corona, COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan juga saya lihat tim komunikasi atau tim humasnya itu sendiri juga secara individual maupun kelembagaan itu juga sudah melakukan hal seperti itu. Pemberitaannya salah, mereka bilang ini salah. Ini tidak benar, ini berita palsu gitu ya. Begitu pula dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian saya lihat perusahaan dan komunitas itu juga sudah melakukan hal yang sama. Artinya memang dalam hal ini pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah memang harus bekerja sama dengan perusahaan, lembaga, media untuk sama-sama bergerak untuk menangani hoax ini, terutama untuk isu yang krusial seperti virus corona. Nggak bisa sendiri, nggak bakalan kuat. Pemerintah itu cuma berapa orang dan cuma berapa lembaga melayani 250-60 juta orang. Nggak akan kuat, nggak akan bisa. Government relation tuh oke nggak kita? Government relationnya itu memang harus terus diperkuat sih, gitu. Apa yang kurang menurut Anda yang ini kan pasti tidak menjadi potensi disinformasi yang pertama di Indonesia soal corona. Masih akan ada hal lain yang mungkin akan terjadi. Betul. Sebetulnya disebut dengan government relation itu nggak cuma kita berhubungan dengan pemerintah atau hubungan pemerintah dengan yang lain, tapi juga government dengan government juga kan, gitu. Bagaimana mereka bersinergi bahkan kemudian berintegrasi untuk satu isu informasi itu, informasi untuk satu isu itu misalnya. Termasuk juga pemerintah pusat dengan daerah, lalu di daerah itu kan ada beberapa jenjang lagi. Kemudian belum lagi dengan KL atau OPD yang terkait dengan isu ini. Nah itu sepertinya itu juga harus diperkuat. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat ke masyarakat luas, tapi di internal pemerintahnya juga harus solid, harus kuat. Padahal pemerintah untuk penanganan informasi ini. Padahal pemerintah sebenarnya sudah punya instrumen, Perpres nomor 9
tahun 2014 atau 2013 tentang narasi tunggal sebenarnya. Iya, Nah, saya mungkin tahu. itu harus diperkuat ya ketika kita menghadapi serbuan informasi yang besar sekali pada Betul. kondisi hari ini. Dan itu sebetulnya menjadi test case, apakah itu jalan atau tidak. Oke. Implementasi dari narasi tunggal Teman-teman itu. humas lah yang paling tahu soal itu. Distorsi informasi itu topik perbincangannya. Momennya adalah virus corona yang menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat kita, yang menimbulkan hal-hal di luar nalar kita, termasuk kepanikan, panik buying dan lain-lain yang dilakukan sehingga menyebabkan masalah di kita. Pemerintah sudah menyiapkan sebenarnya subsidi sebesar 500 miliar rupiah untuk meningkatkan kunjungan wisata. Warga Indonesia disubsidi tiketnya, tetapi faktanya responnya mengejutkan karena tidak banyak juga yang memanfaatkan itu. Berartinya betapa menakutkannya pemberitaan tentang virus corona tersebut, walaupun kita tahu 2 orang yang pertama kali terpapar corona hari ini di Rumah Sakit Sulianti Saroso di Jakarta sudah pada kondisi yang jauh lebih baik. Walaupun memang ada informasi juga kami klarifikasi di sini bahwa ada 1 orang pasien nomor 25 yang diumumkan oleh pemerintah kemarin meninggal dunia, tetapi memang ada penyakit bawaannya. Penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit pernafasan lainnya. Itu yang juga harus kita sadari. Tapi kadang-kadang Anda tidak baca berita atau nonton berita itu penuh. Itu Mbak Emil ya. Betul. Makanya kalau dalam video-video sekarang di YouTube atau dimanapun, itu selalu bilang gini, tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Ya. Atau nggak salfok, lihat modelnya. Betul, gitu. Tapi kalau melihat kita nggak mungkin gagal. Karena kita akan ngobrol sesuatu yang baik sebenarnya kan gitu ya. Tapi oke. Artinya gini, setelah kita ngobrol banyak tadi soal itu, maka pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh media, netizen, dan pemerintah sebenarnya untuk kolaboratif. Karena sekali lagi ajang ini bukan ajang kuat-kuatan siapa yang paling valid, tapi ajang kita kolaboratif untuk bisa menekan kepanikan itu. Menurut Anda gimana? Yang pertama untuk teman-teman media, udah pasti itu cari informasi yang valid. Dan kemudian pelajari dengan betul, dengan baik, dengan benar. Benar ya. Dan sampaikan informasi juga dengan benar. Karena masalah ini sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa kita itu pada taraf yang kesekian, tapi tetap saja ini menjadi masalah yang krusial dan sensitif buat masyarakat Indonesia. Sekali pemberitaannya itu tidak sesuai fakta atau cenderung provokatif, maka yang akan terjadi adalah konflik sosial, bahkan kemudian berdampak pada ekonomi dan kehidupan masyarakat lainnya, begitu. Jadi tentu saja teman-teman media harus menyadari ini, dan teman-teman media juga harus paham bahwa kita ini orang Indonesia itu sungguh-sungguh satu Indonesia ini untuk menangani virus corona dengan baik, sehingga kemudian keluar ya. Karena kan kita nggak mungkin hanya satu kasus ini aja barangkali ya. Keluar penilaian pemberitaan atau penilaian orang dari luar negeri itu juga positif terhadap Indonesia. Betul. Terhadap penanganan Karena ini. bicaranya iklim investasi dan investasi, trust ya. trust, ekonomi, pariwisata, begitu kan. Tapi kalau ketika teman-teman media ini cenderung negatif tone-nya, begitu ya, tidak mau belajar, tidak mau banyak baca, tidak mau menemukan siapa informan yang atau sumber informasi yang valid, begitu. Itu kemudian orang yang dari luar juga akan melihatnya menjadi hal yang sama seperti itu. Jadi kalau saya lihat, saya baca beberapa pemberitaan tentang penanganan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diberitakan oleh media asing, itu kok lebih bagus ya bacanya. Kemudian, apa yang membuat lebih bagus? Pemilihan bahasanya? Iya, pertama pemilihan bahasa, angle kemudian beritanya? kedua angle berita juga, yang kedua lebih runtut dan lebih lengkap. Misalnya gini, hoax tentang kami melihat bahwa ada beberapa makanan atau minuman yang dapat menghindari virus corona misalnya. Satu, bawang putih misalnya gitu ya. Ini kan dari yang berita nasional, berita luar negeri ya. Betul. Bawang putih gitu.
Bawang putih itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bawang putih itu bisa menghindari pemaparan virus corona, misalnya gitu. Bahkan ketika itu dikonsumsi terlalu banyak, itu bisa menyebabkan gitu ya masalah kesehatan. Terus ada lagi nih air minum mineral apa dan sebagainya. Tapi kemudian itu dipaparkan, artinya gini, ini media asing ya, itu dipaparkan dengan komprehensif dan kemudian disampaikan hasil riset atau WHO mengatakan bahkan di negara ini ketika orang mengkonsumsi itu di Amerika itu sudah dilarang dan sebagainya. Kan kita jadi lebih aware ya, lebih aware tahu, juga. Terliterasi dengan baik. Betul. Atau mungkin logikanya gini gitu ya, mungkin kenapa bawang putih kan gitu ya. Anekdotnya gini, karena virusnya dari Tiongkok, kita makan bawang putih supaya vampir nggak dekat kan? Gitu. Nah ini kan. Enggak, artinya orang bikin meme aja kan gitu ya. Ya kan gitu, artinya bahwa yang gitu-gitu tuh. Padahal sebenarnya memang ini koreksi juga untuk media massa bahwa sebenarnya yang paling benar adalah beritakan dengan menggunakan pilihan bahasa yang baik. Betul. Kemudian angle-nya baik. Saya menarik juga ketika misalnya, yuk kita lebih bahas tentang orang tiba-tiba harga kencur luar biasa karena permintaan luar biasa. Harga apa jahe, banyak juga, jahe dan sebagainya. Gitu. Yang orang akhirnya justru yang melakukan riset lebih jauh itu media asing. Oh benar, karena suhu tubuh bisa meningkat di atas 23 derajat gitu ya. Betul. Dan itu memang sehat. Kenapa kan, gitu. kita tidak melakukan itu? Kenapa ya? Nah itu kan, saya tanya sama teman-teman media, kenapa tidak melakukan itu? Padahal itu kan mudah saja. Betul, dalam teori komunikasi menurut Mbak Emil gimana? Artinya bahwa kenapa ya media kita, padahal kita kurang bebas apa media kita, tapi kok nggak angle-angle seperti itu yang kita menurut saya teman-teman media ini ambil. Karena kemudahan digital teknologi sekarang ini menjadi cenderung malas dan kurang sabar. Malas mencari informasi, baca, kemudian kurang sabar untuk menelusuri informasi yang lebih dalam dengan sumber yang lebih beragam. Betul. Kan sebetulnya ketika kita masuk virus corona tahu dong sumber informasinya kemana begitu. Dan barangkali ada yang ring satunya informasinya kemana saja di Indonesia dan internasional, global. Ring 2-nya informasinya kemana saja. Walaupun kita nggak boleh nutup mata bahwa memang ada media-media nasional kita yang memang sangat bagus dalam memberitakan sesuatu kan gitu ya. Yang investigatif ya, ada beberapa yang. Ada berapa maksudnya kan? Iya kan, ada beberapa tapi tidak sebanding dengan yang tersebar, itu masalahnya. Betul. Rasionya yang apa? Kita juga mungkin harus pintar juga untuk milih mana yang menjadi rujukan kita kan. Media massa, sehingga itu akan terseleksi dengan sendirinya kan gitu ya. Iya, dan itu lebih parah lagi kalau kemudian dikutip, kalau informasi salah atau tidak faktual, itu dikutip oleh netizen, itu lebih parah lagi. Karena netizen kita juga masih banyak yang sepertinya mengambil 100%, dikunyah habis, tapi sebetulnya di dalamnya nggak tahu gitu ya, beracun atau tidak. Betul. Nah, itu juga jadi masalah. Yang bahaya tuh kalau bawa-bawa hadis itu. Ngeri banget ya, karena corona tuh ada hadisnya di atas. Ngeri banget ya. Maksudnya hadis itu. Jadi artinya itu menambah kepercayaan bahwa ini benar nih informasinya. Padahal itu bagian informasi yang tidak benar juga sebenarnya, cuma dibungkus dengan itu. Yang saya sangat sayangkan adalah ketika misalnya ada netizen dan kemudian ada juga pejabat pemerintah, pejabat negara yang di awal-awal itu sempat membuat kelakar tentang corona. Dan menurut saya itu nggak etis. Kelakar. Misalnya gini, corona sekarang udah nggak ini lagi, udah nggak masuk di sini lagi. Corona ya, corona yang kompetitornya ini gitu, sebut nama merek mobil lain. Itu kalau menurut saya udah nggak bagus. Artinya kita, kalau menurut saya itu kita tidak punya sensitivitas terhadap masalah ini yang waktu itu kejadian itu ya masih di awal di luar negeri. Kita belum ada. Ini yang saya sebut di awal tadi bahwa saya senang nggak enak bicaranya, tapi oke lah saya akan sebut bahwa pada awalnya Indonesia sangat jumawa bahwa virus corona nggak akan masuk di kita, sehingga muncul kelakar-kelakar yang nggak bermanfaat itu kan. Kemudian teman-teman netizen, kemudian kalau kita di WA grup adalah 1-2 gitu. Memang tidak banyak. Untungnya teman-teman saya nggak banyak sih, tapi ada 1-2. Kalau menurut saya pertama kali itu meskipun kita belum pada saat itu belum ada yang tetap terpapar virus corona, tapi buat saya jadi deg-degan gitu, karena nggak nyaman aja. Betul. Ini orang di luar negeri, di Cina dan waktu itu juga kemudian di Italia gitu ya, dan di Iran pada saat itu
udah mulai muncul, itu mereka berjuang luar biasa. Sementara kita kok berkelakar terhadap masalah itu juga masalahnya. Dan akhirnya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan karena ada orang Indonesia yang faktanya terpapar corona. Artinya ini juga pada proses bagaimana kita melakukan edukasi seperti ini. Teman-teman media juga punya tanggung jawab itu, begitu maksud saya. Teman-teman netizen, kita juga sebagai netizen juga punya tanggung jawab seperti itu. Kalau ada yang berkelakar, katakan ini bukan hal yang untuk kita jadikan lelucon, ini hal yang serius. Setidaknya kalau tidak terjadi di Indonesia atau di lingkungan kita harus berempati terhadap yang ada di luar negeri atau di luar area kita, lingkungan kita. Semoga mungkin kita jauh lebih dewasa ya untuk bisa menanggapi semua informasi yang ada. Kan gitu ya. Saya rasa informasi dari pemerintah juga begitu. Pemerintah juga memberikan awareness hal seperti itu. Jadi pemerintah tidak hanya secara teknis menginformasikan bahwa penanganan virus corona 1, 2, 3 gitu. Termasuk kan sekarang sudah ada tuh di masjid, di gereja gitu ya. Sekarang sudah ada. Kemudian di lingkungan keluarga gitu ya. Nggak hanya menginformasikan itu saja, tapi juga menginformasikan gimana caranya supaya kita tidak terpapar hoax virus corona. Baik. Dengan menarik tuh. Jadi yang perlu dikhawatirkan tidak hanya terjangkit virus corona, tapi tidak terpapar hoax dari virus corona. Itu yang lebih bahaya sebenarnya itu karena kepanikan dan sebagainya menyebabkan chaos ya. Baik. Bisa chaos. Pak Emil, terima kasih banyak sudah bersama kami di perbincangan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat kita yang memang harus jauh lebih cerdas lah untuk bisa memilih berita kita. Dan saring dulu sebelum sharing. Apalagi di WhatsApp group itu luar biasa. Karena dengan mudahnya salin teruskan, dia bisa akan kemana-mana. Luar biasa. Baik, demikian perbincangan saya dengan Dr. Amelia Basar, pakar komunikasi di edisi hari ini dalam News Interview. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Karena sekali lagi kalau ditanya siapa yang menjadi penyebab distorsi informasi, rupanya kita sendiri. Karena kita nggak cukup cerdas untuk bisa menerima dan akhirnya membagikan berita yang kita terima. Saya Maulana Estorto, sampai jumpa.